Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipandu firman-Nya. Dari Yohanes 6 ayat 63. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Kemudian setelah dibentuk, tanah yang dibentuk itu belum hidup. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan roh-Nya ke bumbung hidung daripada Adam, maka dari itulah manusia itu bergerak dan hidup. Demikianlah hidup kita sekarang ini sesungguhnya adalah digerakkan oleh roh yang daripada Tuhan, digerakkan oleh jiwa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka karena itulah saudara-saudaraku yang terkasih, seharusnya yang menjadi skala prioritas daripada pembangunan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia, seharusnya harus berpusat kepada pembangunan rohani. Sehingga jiwa yang sehat itu dapat menggerakkan badan ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini harus kita pahami mulai dari ayat 25 ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah roti yang hidup. Saya akan bacakan mulai ayat 33 sampai 36 dikatakan demikian. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika hidup kita hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, tanpa pernah jiwa kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan tetap kehausan dan kelaparan. Sebanyak-banyaknya makanan tidak akan pernah memuaskan kita. Sebanyak-banyaknya minuman tidak akan pernah memuaskan dahaga kita. Sebanyak-banyaknya harta kita tidak akan pernah membahagiakan kita, karena senantiasa kurang dan kurang seperti meminum air lautan. Tetapi hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, mata hatinya akan dibukakan. Pertama sekali, dia akan bersyukur karena hidup ini hanya anugerah dan pemberian Tuhan semata. Dan hati yang dibukakan oleh Roh Kudus akan melihat betapa banyak berkat yang sudah diterima dari Tuhan. Maka kemudian hidupnya bersyukur, dan sebagai bukti nyata daripada bersyukur itu, dia mau berbagi kepada sesama. Dan orang yang demikianlah yang berbahagia, karena firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang-orang yang hidupnya telah dikuasai Roh Kudus, dia akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga perkataan dan perbuatannya akan menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang banyak, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati dan jiwa yang telah digerakkan oleh Roh Kudus akan memakai seluruh tenaga, seluruh daya yang ada pada kita hanya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, apabila kita memiliki paras yang cantik dan tampan, tentu kemudian akan membahagiakan orang lain. Tapi hati yang tidak digerakkan Roh Kudus akan membuat kita jatuh kepada kesombongan. Maka paras yang rupawan, wajah yang cantik, bisa saja menyakitkan hati orang lain ketika kita menyombongkan kecantikan dan ketampanan itu. Demikian juga misalnya kekuatan kita. Apabila Tuhan memberikan kepada kita keahlian seperti Simpson, bisa saja kita pakai melindungi orang-orang lemah. Tapi hati yang dikuasai oleh iblis, kekuatan yang dia terima akan dipakai menindas orang lain. Karena itu rohlah yang memberi hidup. Daging itu tidak berguna sama sekali kalau tidak ada roh. Maka supaya roh itu hidup, biarlah kita hidup kudus. Dan berdoa senantiasa agar Roh Kudus menguasai hati, akal, pikiran kita. Sehingga hidup kita berguna, menjadi alat berkat untuk sesama,
dan alat kemuliaan untuk nama Tuhan. Selamat hidup digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu hidup senantiasa dalam hati kami, agar tubuh kami ini digerakkan untuk melakukan kehendak Tuhan selama di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.